Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Olivia, NIM 2018 143291 dari kelas 5H Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memberikan opini tentang pembelajaran mulok. Baiklah, untuk materi saya memilih tentang lingkungan alam di Pulau Bangka dan submateri yang saya pilih yaitu pencemaran lingkungan alam yang ada di Pulau Bangka. Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil timah. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan yang ada di Pulau Bangka, salah satunya akibat pertambangan timah. Pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh aktivitas penambangan timah di lepas pantai atau di lepas daratan yang mengakibatkan perairan di sekitaran penambangan menjadi keruh dan arus laut semakin keras. Dan untuk di daerah daratan, banyak sekali bekas pertambangan timah yang dimana selesai melakukan kegiatan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak dilakukan lagi reklamasi. Di Kepulauan Bangka Belitung, banyak sekali aktivitas penambangan timah yang dilakukan secara ilegal. Awal mula kegiatan ini dilakukan yaitu dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat pada masa kritis ekonomi, yang dimana masyarakatnya itu diizinkan untuk menambang timah dengan menggunakan alat yang sederhana. Tetapi banyak oknum yang melakukan kegiatan ini tanpa izin sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu daerah penghasil timah di Kepulauan Bangka Belitung yaitu di daerah Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu, sebaiknya selesai melakukan kegiatan penambangan, alangkah baiknya jika kita melakukan kegiatan reklamasi ataupun reboisasi agar alam tidak menjadi rusak. Dan untuk masyarakat harusnya menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan tepat dan bijak, bukan malah merusak. Karena jika dilakukan secara terus-menerus, maka akan merusak kualitas lingkungan dan perubahan guna lahan di sekitarnya. Dan jika tetap dilakukan secara ilegal dan secara terus-menerus, maka air sungai akan mengalami penurunan kualitas dan mempersempit lahan untuk pertanian dan perkebunan. Berikut ini adalah kondisi pertambangan timah yang ada di Pulau Bangka. Sejak dulu Pulau Bangka dikenal sebagai daerah penghasil timah. Maklum saja, dari 11 juta ton keseluruhan jumlah timah dunia, 0,9 juta cadangan timah itu ada di Pulau Bangka. Belakangan ini tambang timah tradisional mulai bermunculan. Para penambang biasanya membuka lahan tambang baru dan meninggalkan begitu saja bekas galian yang lama. Cara menambang seperti ini menyisakan kubangan-kubangan besar dan kerusakan-kerusakan di sekeliling tanah yang mereka gali. Lubang-lubang bekas tambang tak bisa dikembalikan keadaannya seperti semula. Upaya penanaman pohon berakhir sia-sia. Ini karena lahan sisa tambang timah berupa pasir tak memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Limbah tambang dari perusahaan timah yang masih beroperasi. Di lahan seluas 37 hektare ini, dibentuklah Kampung Reklamasi Air Jangkang mulai 2015. Di dalamnya terdapat danau, tanaman sayur dan buah-buahan, konservasi satwa dilindungi, serta penangkaran buaya. Dan sebagai siswa, sikap yang harus kita ambil dari submateri ini yaitu harus lebih menjaga kelestarian lingkungan atau harus lebih mencintai lingkungan. Kemudian mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Dan untuk pengetahuan yang dapat diambil siswa dari submateri ini yaitu siswa tahu bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan secara berlebihan dapat merusak alam dan lingkungan sekitar. Salah satunya seperti perairan di sekitar penambangan menjadi keruh, penurunan kualitas dan mempersempit lahan untuk usaha pertanian dan perkebunan. Siswa tahu cara apa yang harus dilakukan setelah alam menjadi rusak. Salah satunya yaitu dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian siswa dapat mengurangi kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Keterampilan yang dapat diambil siswa dari submateri ini yaitu siswa dapat melakukan reboisasi sebagai bentuk go green untuk menjaga lingkungan. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini, jadilah manusia yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga alam dan bumi. Yuk, mari kita rawat bumi secara bersama untuk generasi yang akan datang. Dan belajar mencintai alam, karena dengan kita menjaga alam, sama halnya kita menjaga milik Tuhan. Baiklah, itu opini dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kurang materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.